Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahannus di Gua Hira umur 38 tahun. Naik dia ke atas, turun ke bawah, nggak ketemu apa-apa. Umur 39 tahun naik lagi, juga tidak terjadi apa-apa. Umur 40 tahun naik lagi ke atas. Ketika itulah dia dipeluk oleh makhluk yang sangat besar. Hatta balaghanil juhdu, sampai saya sulit untuk bernapas. Makhluk itu berkata, "Iqra." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." "Iqra." "Ma ana biqari." Sampai akhirnya dia dibacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami, 'allamal insana ma lam ya'lam." Lalu kemudian Nabi turun menggigir, diselimuti oleh Khadijah. Ternyata di balik sosok yang luar biasa, di balik sosok yang tangguh, yang hebat, ada perempuan-perempuan yang lebih hebat. Itulah dia Khadijah yang menyelimuti. Padahal 3 kali naik ke atas. Bagaimana perempuan zaman sekarang? Kalau suaminya pergi menyendiri, tiba-tiba pulang kedinginan, kan udah aku kasih tahu jangan pergi lama-lama. Tapi Khadijah Al-Kubra, Masya Allah, tabarakallah, diselimutinya Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang berselimut itu turun lagi wahyu, "Ya ayyuhal muddaththir, fa'anzir." Bangun wahai orang berselimut, berilah peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Turun lagi ayat berikutnya, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Beri peringatan kerabat-kerabat dekatmu dulu. Nabi pun naik ke atas bukit Safa, dikumpulkannya kerabat-kerabat, paman-paman, bibi-bibi, saudara-saudarinya. Lalu kemudian setelah mereka berkumpul semua, Nabi bertanya. Nabi berdiri di atas bukit Safa menghadap ke Ka'bah. Di belakang bukit Safa itu ada bukit yang besar namanya Jabal Abi Qubais. Panjang umur, sehat badan, 4 Oktober kita akan sama berangkat umroh bersama Habib Mahdi dan Ustadz Taqwa, insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Nabi lalu kemudian naik ke atas bukit Safa. Seandainya aku katakan di belakang bukit ini ada bukit paling besar Jabal Abi Qubais, di balik Jabal Abi Qubais ada pasukan tentara yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua orang Makkah mengatakan, "Shadaqnaka, we are believing you." Kami percaya, kami semuanya percaya, karena dari kecil engkau sudah kami gelar dengan panggilan Al-Amin, orang yang jujur, amanah, tidak pernah berbohong dan berdusta. Seandainya aku katakan di balik bukit ini ada pasukan bala tentara musuh yang akan meluluh lantakkan kita, apakah kamu percaya? Maka semua penduduk Makkah mengatakan, kami percaya. Seandainya ku katakan ada malaikat Jibril yang sudah membawa wahyu kepadaku bernama kitab Al-Quran dan aku adalah nabi yang terakhir, apakah kalian percaya? Saat itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat, tabbat syada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Coba kita urut dari awal. Ketika Nabi berada di dalam, Iqra. Lalu kemudian dia menggigil diselimuti, ya ayyuhal muddaththir. Lalu kemudian perintah menyampaikan risalah Islam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Lalu kemudian dihina oleh Abu Lahab, turun ayat membela, tabbat. Tapi ketika kita buka Quran, lembaran pertama Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, malah Iqra-nya di juz 30. Lalu orang pun mulai berpikir, habis peristiwa peringatan nuzul Quran, kalau begitu Quran yang ini bukan Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
baca sendiri, mikir sendiri, nyasar sendiri. Kenapa bisa dia tarik kesimpulan demikian? Ini salah satu efeknya kalau tidak belajar di pesantren. Maka masukkanlah anak Anda ke pesantren Sabilul Hasanah, supaya dia ngerti antara anzalna dengan nazalna. Kalau anzalna turun sekaligus, kalau nazalna turun secara berangsur-angsur. Kenapa ada anzalna dan nazalna? Karena memang proses turunnya Al-Quran 2 kali. Fi lauhim mahfuz la yamassuhu illal mutahharun. Dia berada di lauhil mahfuz. Dari lauhil mahfuz turun ke Baitul Izzah, sekali turun, sekali drop, sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi ada Al-Quran yang turun menurut kronologisnya, dan ada Al-Quran yang turun sekaligus. Jadi waktu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dia turun persis seperti susunan yang ada di yang rapi luar biasa ini. Di pondok-pondok pesantren lain susunan Qurannya pontang-panting, lintang pukang. Tapi di masjid kita rapi, Masya Allah. Beginilah anak-anak pesantren dididik untuk rapi. Di masjid yang lain kadang rapi juga karena nggak pernah dibaca. Tapi kalau di pondok pesantren anak-anak pasti tadarus setiap malam. Nanti malam Ustadz Somad akan hadir. Kita rapi, pecinya rapi, bajunya rapi, semuanya Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Tapi ketika turun dari Baitul Izzah ke Nabi, sesuai dengan momen. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, turun ayat, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun, turun ayat, qulil afwa. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil yatama, turun ayat, qul islahul lahum khair. Ketika mereka bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, turun ayat, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah, turun ayat, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi Al-Qur'an ada kronologis sebab turun, sebagiannya itulah yang disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911. Mudah ngingatnya, emergensi 911. Imam Suyuti, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sangat mengingat beliau karena kalau sudah belajar hadis pasti Al-Jami' Al-Kabir Imam Suyuti. Belajar ulumul hadis, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Belajar tafsir untuk pemula, Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Mulai belajar kitab yang agak besar, Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur, juga Imam As-Suyuti. Belajar tentang qawaid fikih, juga belajar Al-Asbah wan Nazair, juga Imam As-Suyuti. Maka Imam Suyuti itu apa kata muridnya, bernama Ad-Dawudi, guru saya Imam Suyuti itu kitabnya khamsumi'ati kitabin, 500 kitab. Hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika, seandainya aku dapat lebih dari itu, la hafiztuha, pasti aku akan hafal juga. Walaupun Imam Suyuti itu kitabnya 500, hafalan hadisnya 200.000, tapi di ujung namanya tetap
Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i, mengikut Imam Syafi'i, dan beliau adalah Al-Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan beliau berakidah Asy'ari. Tiba-tiba sekarang ada orang yang kitabnya cuman ada 3, itu pun isinya 20 lembar, hafalan hadisnya cuman 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Tiba-tiba mengatakan, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Asy'ari, saya langsung ke Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sekarang begitu, orang semuanya mengatakan hebat. Kenapa? Karena nggak tahu. Tapi kalau dia di pesantren, dia mengatakan langsung dekat, ente waras. Biar supaya jangan mempermalukannya, bisikkan ke telinganya yang orang lain nggak dengar. Udah ngopi. Masa begitu hebatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang turun kepada Imam Rabi' Al-Muradi. Di antara murid Imam Syafi'i adalah Imam Al-Muzani, dilanjutkan juga sebagiannya oleh Imam Al-Buaiti, lalu sampai kepada 676 Imam An-Nawawi. Dari Imam Nawawi turun ke 852 Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu kemudian sampai kepada Imam As-Suyuti, sampai ke guru-guru kita, ke kiai-kiai kita, sampailah ke kita. Inilah yang dikatakan al-isnad minad din, kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil ilmu kamu dari siapa. Alhamdulillah, adik-adik belajar di pondok pesantren yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cirinya akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan kalau dia bertarekat, tarekatnya adalah tarekat Sunni. Nama perahunya Naqsabandiyah, karena nama kapten kapalnya Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Nama perahunya Syaziliyah, karena nama nakodanya Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Nama perahunya Syattariyah, karena kebetulan nakoda kapalnya Imam Abdullah Syattari. Tapi lautnya tetap satu, lautnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan pulau yang akan dituju juga pulau satu, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kita sejalan dengan itu insya Allah. Beliau mengamalkan zikir-zikir yang diriwayatkan Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Saya mengamalkan zikir-zikir yang disusun oleh Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Masalah orang beda perahu, ya nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika kelahi sebelum naik perahu, perahunya nyampe, orangnya nggak sampai. Imam Ahmad bin Ambal meninggal 241, tinggalnya di Baghdad. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204, tinggalnya di Fustat, sekarang berubah nama jadi Kairo. Jaraknya tanya Google. Imam Ahmad bin Ambal subuh tidak kunut kalau dia sholat subuh. Datang orang menemui Imam Ahmad bin Ambal, wahai Imam Ahmad bin Ambal, ya saya ikut mazhab kamu, kalau subuh saya nggak baca kunut. Baik, saya berijtihad, kamu muqallid, ikut saya. Bagaimana kalau saya sholat subuh imamnya Imam Syafi'i, sedangkan saya ikut kamu? Kata Imam Ahmad bin Ambal, kalau imammu Syafi'i, maka saat dia baca kunut subuh, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Itu yang ngomong imamnya jenderal bintang 5. Tiba-tiba ada kopralnya sekarang yang mengajarkan ceramah kunut subuh adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah.
wa kullu dhalalatin finnar. Antum ikut jenderal bintang 5-nya atau ikut kopralnya? Terserah, saya nggak ngajak, cuma nanya aja. Kalau saya ikut jenderal bintang 5-nya. Imam Ahmad bin Ambal mengatakan kalau imammu bermazhab Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadain, amin, wa afina fi man afain, amin, wa tawallana fi man tawallain, amin, wa barik lana fi ma a'tain, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. 5 itu diaminkan karena doa, sisanya adalah sana, pujian kepada Allah. Jadi ikut saja baca, fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dulu sampai kelahi ini antara yang ikut mazhab Ambali mengatakan tidak ada kunut, yang mazhab Syafi'i mengatakan ada kunut. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Dan yang nggak sholat subuh ketika ditanya kenapa kamu nggak sholat subuh, saya sudah buka Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada ayat yang nyuruh sholat subuh. Baca kalau nggak percaya, marilah kita kembali kepada Quran. Quran nggak ada nyuruh sholat subuh. Dibuka-buka sama santri dari Sabilul Hasanah, ditunjukkan ayatnya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini sholat subuh mana? Ini itu Quran al-Fajri. Quran al-Fajri artinya Quran yang dibaca waktu fajar. Ini namanya kebodohan yang terstruktur. Tidak bisa kembali ke Quran, baca terjemahnya. Hanya modal bahasa Arab 2 SKS 16 tatap muka, potong libur pertemuan pertama, potong mid semester dan UAS ujian akhir semester. Hanya modal 16 pertemuan lalu baca Quran. Saya ketemu dengan mahasiswa semester 6 di kelas. Ustaz Somad, ya, menurut saya jilbab itu siapa yang mau silakan pakai, yang nggak mau nggak apa-apa. Saya belum pernah ketemu ayatnya. Ada nih Pak Ustadz, saya bacakan ya. Ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Ah, ini Ustadz kan katanya hendaklah, artinya siapa yang enggak hendak ya enggak apa-apa. Dia hanya berpedoman pada kata satu, hendaklah. Lama saya menung. Ini kalau lama saya ngajar di sini dua kemungkinan, kalau enggak dia gila, saya gila. Ustadz semester ini ngajar mata kuliah. Apa nama mata kuliahnya, Prof? Nama mata kuliahnya studi teks tafsir. Berapa kali tatap muka? 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester dan ujian akhir semester, tinggal 13. Jadi 13 kitab tafsir yang dibaca. Diawali dari tafsir yang paling tua, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Lalu setelah itu tafsir berikutnya dibuang sanad-sanadnya oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Nanti ada tafsir Bir-Ra'yi, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, namanya tafsir Al-Kabir. Nanti ada tafsir berdasarkan riwayat-riwayat, itu adalah tafsir As-Sa'alabi dan tafsir Al-Khazin. Nanti Ustaz akan baca tafsir-tafsir bil ma'thur, Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Nanti Ustaz akan bacakan tafsir modern yang ditulis oleh para ulama di Mesir, namanya tafsir Al-Muntakhab. 13 kitab. Iya.
Saya pun masuk kelas. Di kelas itu isinya 30 orang. Saya tulis di papan tulis, Ja'a Muhammadan, Ra'aitu Muhammadin, Marartu bi Muhammadun. Terus saya suruh tulis, tolong luruskan yang salah. Yang bisa meluruskan cuma 3 orang. Yang mau dibaca tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang umurnya 1200 tahun. Lama saya menunggu. Pantasanlah Prof yang ngajar mata kuliah ini gak mau masuk, dikasih ke saya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Ini gara-gara pendidikan kita tidak terstruktur dengan baik. Mestinya setelah dia belajar pondok, dari mulai matan al-Ajurrumiyah, naik kepada Kawakib Durriyah, naik kepada Imriti, habis itu dia baca Alfiyah Ibni Malik, dia baca Syarah Ibni Aqil, mestinya dia meningkat kepada kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah, sekarang sudah ada Ma'had Al-Jami'ah, sehingga naik ke atas Ma'had Ali. Kalau zaman dulu orang sudah belajar kitab kecil dari mulai matan takrib, habis itu naik ke Fathul Qarib, habis itu masuk kepada kitab-kitab besar, masuk ke I'anah, habis itu dia masuk kepada kitab mahalli, habis itu dia masuk ke kampus belajar fikih Islam Sulaiman Rashid. Apa enggak lama dia termenung di dalam. Sekarang alhamdulillah kemajuan. Jadi adik-adik ke depan insya Allah tidak lagi ada halangan untuk melanjutkan pendidikannya. Mau ke Mesir, jumpai Ustadz Taqwa. Mau ke Darul Mustafa, jumpai Habib Mahdi bin Syihab. Mau pergi ke Maroko, nanti insya Allah sama Ustadz Somad. Tapi kalau ke Maroko tuh bagusnya ngambil hadis, ngambil tafsir. Kalau ngambil fikih hanya ada mazhab Maliki saja. Saya khawatirnya terpengaruh dengan mazhab Maliki, nanti pulangnya malah diusir orang kampung. Saya walaupun 2 tahun belajar di Maroko, nggak pernah saya bawa itu mazhab Maliki sekalipun. Mazhab Maliki nggak ada bismillahnya. Kalau Hambali dengan Hanafi, bismillahnya masih ada, walaupun sir. Kalau Maliki nggak ada, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kunutnya sebelum ruku. Qul huwallahu ahadulillahus samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut dulu baru ruku. Itu kalau saya bawa ke masjid dekat rumah saya nggak selesai 2 rakaat. Allahumma hadina fi man hadait. Bagi mereka yang biasa baca Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Ibnu Rushd, oh ini dia yang dia baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh setelah kuat fikih mazhab Syafi'inya, cuman untuk sekedar piknik aja, supaya jangan sampai jadi kurang piknik, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dibawa pulang ini berbahaya. Jadi Ustaz Abdul Somad belajar apa dulu di Darul Hadis? Ya belajar hadis, fikihnya ada juga, tapi hanya sekedar pengetahuan saja. Maka kalau ditanya, jawab pertanyaan, menurut mazhab Abu Hanifah Imam Hanafi begini, menurut mazhab Imam Malik bin Anas Maliki begini, menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i begini, menurut Imam Ahmad bin Ambal Imam Ambali begini. Tapi yang saya amalkan, karena kalau kita tidak begitu nanti masyarakat ini bingung. Saking bingungnya masyarakat ini, banyaknya pendapat mazhab, akhirnya kita buang semua mazhab ini, kita kembali saja ke Quran. Nyaman dengan baca Quran ini Pak Ustaz, nggak ada mazhab, nggak ada qala fulan wa 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 qala fulan. Pusing kepala kita Pak Ustaz. Gimana kamu memahami Quran? Saya baca Quran, ngerti bahasa Arab. Enggak Pak Ustaz. Terus kok tahu maknanya? Saya baca terjemah depan.
terjemah depak itu baca di ujung, diterjemahkan oleh kiai fulan, kiai fulan, kiai fulan. Berarti kau ikut ulama juga? Oh iya ya. Nggak bisa kita kembali ke Quran kalau tidak melalui ulama. Al ulama warasatul anbiya. Saya sampai ke masjid, ketemu di masjid bapak-bapak pakai cincin emas. Lalu kata temannya di sebelah, nggak boleh pakai cincin emas. Kamu kok pakai cincin emas? Tanya Ustaz Somad. Saya segan juga mau mengharamkan. Kabarnya ini donatur masjid. Apa kata dia? Allah yang memerintahkan kita pakai cincin emas kalau mau ke masjid. Dalam hati saya, kok saya nggak pernah ketemu ayatnya? Dibacakannya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu kalau kamu mau masuk masjid. Nah, ini maka saya pakai. Ibu-ibu yang suka pakai perhiasan, gua banget ini. Padahal ayat itu ada asbabun nuzulnya, besti. Ayat itu bercerita, mohon maaf 10 jari saya angkat 11 dengan kepala. Ketika itu mereka umat musyrik jahiliyah tawaf di sekeliling Ka'bah, maaf uryanun taliq, tidak pakai pakaian sama sekali. Karena bagi mereka pakai pakaian masih ada dosanya. Kalau mau lepas dari dosa, lepaskan semua pakaian. Akhirnya mereka tawaf di situ. Turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jangan kalian ikut orang kafir musyrik. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu. Yang dimaksud dengan zinah di situ adalah pakaian, bukan perhiasan. Inilah bahayanya baca Quran, baca terjemahnya, pahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Nggak cukup dengan di SMP, dia mesti ada akidah, ada fikih, ada akhlak, ada usul fikih, ada nahu, ada sharaf. Ini sekarang orang bukan main bangga kalau anaknya. Anak kamu di mana? SMP plus. Kamu SMP negeri. Kamu SMP entah apalah pokoknya. Pokoknya yang paling mahal itulah anak saya. Anak kamu? Anak saya cuma di pesantren aja. SMP pelajarannya bisa dihitung jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi anak di pesantren, akidah, akhlak, tajwid, arud qawafi, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, mutola'ah, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, gharaibul hadis, tafsir, ulumul Quran. Jadi kalau ada anakmu yang nggak lulus di SMP negeri, nggak lulus SMP swasta, daripada nggak sekolah, masukkan aja ke pesantren. Error dia. SMP aja nggak lulus. Jadi jangan kalian sangka, wahai wali murid, ini Ustadz ngomongnya kan ke anak pesantren. Wali murid kan banyak yang nggak hadir. Mereka memang nggak hadir, tapi mereka nonton di channel ini. Mereka kan nonton. Ini tahun ajaran baru. Anaknya nanti belajar bulan Juli. Pendaftaran sudah mulai. Dia pikir kalau nggak lulus SMP, negeri, nggak lulus swasta, ya udahlah pesantren aja daripada nggak sekolah. Kau pikir pesantren ini tempat pembuangan anak bodoh? Anakmu yang paling cerdas, otaknya paling besar, yang 5 tera isi kepalanya, nah itulah masukkan ke pesantren. Karena mereka menghafal Quran, mereka menghafal nazam, mereka menghafal matan, mereka menghafal rawi.
Tapi di samping itu mereka tetap belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Apa itu anak pesantren cuman belajar alif bata? Anak saya nih belajar bahasa Inggris, Pak Ustadz. Oh, jadi anak bapak belajar bahasa Inggris? Iya, bahasanya wong Londo. Orang Belanda nggak bahasa Inggris, Pak. Orang Belanda bahasa Belanda, orang Jepang bahasa, orang Jerman bahasa Jerman. Yang pakai bahasa Inggris itu cuman orang Inggris. Dan orang Inggris itu kalau mau nunjuk this, kalau jauh that. What is this? What is that? Tapi kalau bahasa Arab hadza, kalau dua hadzani, kalau tiga haula, kalau muannas hadhihi, kalau dua hatani, kalau tiga haula, kalau jauh zalika, kalau dua zanika, kalau tiga ulaika, kalau muannas tanika, kalau tilka, kalau dua tanika, kalau tiga ulaika. Error kan? Jadi disangkanya mudah. Bahasa Inggris say, saying, said. So. Tapi bahasa Arab qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu. Itu baru past tense-nya. Belum lagi present dengan future. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Itu belum lagi tasrif. Qala yaqulu qaulan qailun maqulun qailun. Qul la taqul. Bagaimana dia mau menghafal ini semua? Jadi jangan remehkan pondok pesantren. Masuk dulu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kau meremehkan pesantren, coba di pesantren 1 semester aja, nggak usah lama-lama. Nanti setelah kau tahu, keluar baru kau bicara ke semua orang. Persatuan orang-orang yang meremehkan pesantren. Kau presentasi ditanya. Kalau ditanya gimana perasaan 6 bulan di sana, go, going, gone, goes. When 5 cuman. Go, going, gone, goes, when. Bahasa Arab. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Ini kan hari Jumat pulang nih. Tiba-tiba orang kampung tahu, oh tuh ada santri dari pesantren Sabilul Hasanah pulang, diundang selamatan. Lupa baca doa, baca aja itu. Tadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, tadhabani. Tadhabu, nadhabu. Amin. Tanya sama orang, gimana Pak Sohibul Bait anak santri tadi? Doanya luar biasa. Perasaan selama ini ada ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib yang kemari belum pernah baca doa itu. Ustadz Somad pernah kami undang, doanya biasa aja. Rabbana atina, ya standar lah. Tapi ini Masya Allah, zahabat, zahabu, zahabat, zahabat, zahabat. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tapi bahasa Inggris ini Pak Ustadz, pronunciation-nya, pengucapan hurufnya luar biasa. Bahasa Inggris ini ada organization, ada shin-nya. Bahasa Inggris ini nggak boleh salah Pak Ustadz. Kesehatan, WHO, World Health Organization. Hebat loh. Emang bahasa Arab nggak ada? Ketahuan nggak pernah tadarus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mana ada itu? Ada bahasa Inggris itu huruf ain? Enggak ada.
Ada bahasa Inggris itu huruf bod? Nggak ada. Ada bahasa Inggris itu huruf qaf? Nggak ada. Tapi bukan berarti saya melarang adik-adik pesantren bahasa Inggris. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum akan aman dari tipu daya muslihat mereka. Oh, kami kiai kami ngajar bahasa Inggris Pak Ustaz. Nggak boleh, katanya bahasa Inggris ini bahasanya orang kafir. Nabi waktu pindah ke Madinah, di Madinah itu ada 4 Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Sahabat Nabi diperintahkan mempelajari bahasa Yahudi. Namanya Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Apa kata Zaid? Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Saya belajar bahasa Yahudi dan saya paham sepaham-pahamnya. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Nisfa syahrin, setengah bulan. Dialah yang menerjemahkan surat-surat Nabi untuk orang Yahudi, dan surat orang Yahudi untuk Nabi dia terjemahkan ke bahasa Arab. Berapa umur Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal? 18 tahun. Penerjemah Nabi luar biasa. Jadi kalau bahasa Yahudi saja yang udah jelas-jelas melawan Allah, melawan Rasul, bahasanya dipelajari, apalagi bahasa Inggris. Saya mau adik-adik belajar bahasa Mandarin. Nanti ceramah Ustadz Somad diterjemahkannya. Ayah, cincailah, kencong-kencong lah. Sehingga hidayah itu sampai. Saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa tablik akbar, tapi ceramah Ustadz Somad saya yang menyampaikannya melalui apa namanya itu, bilingual, dengan 2 bahasa. Setuju? Ustadz Somad, ini anak saya arahkan ngambil fakultas agama Islam, malah ngambil sastra Inggris. Apa gunanya nih Pak Ustadz? Nanti kalau malaikat bertanya marab buka, dia nggak bisa jawab. Kata bapak-bapak melaporkan anaknya ke saya. Setelah bapaknya selesai ngamuk-ngamuk, lalu saya kasih tahu anaknya, kuliah di mana? Di UI Pak Ustadz, Universitas Indonesia. Oh mantap, susah orang lulus di sana. Ambil jurusan apa? Sastra Inggris Pak Ustadz. Nanti cari ceramah Ustadz Somad yang 5 menit, terjemahkan 5 saja, upload ke Instagram, ke YouTube, buat channel sendiri, buat terjemahnya di bawah, terjemah tulisan ada di bawah. Siap Ustadz Somad. Udah kira-kira 5 tahun yang lalu, sejak itu nggak pernah ketemu lagi. Entah dia buat, entah dia lari, entah dia ninggal, wallahu a'lam. Tapi yang jelas pesan-pesannya sudah saya sampaikan. Jangan anti dengan bahasa asing. Bahasa Arab nggak usah cerita lagi di Sabilul Hasanah. Bahasa Arab mereka bukan sekedar bahasa Arab. Kalau sekedar bahasa Arab ngomong, nggak perlu belajar lama-lama. Saya waktu dulu menjadi mahasiswa, kami kan musim haji, musim umroh, ketemu dengan saudara-saudara kita yang bekerja di Saudi Arabia. Mas bisa ngomong bahasa Arab, ini komunikasi dari pondok? Enggak Pak Ustadz, saya nggak di pondok. Terus bisa ngomong? Ya di sini kita bisa ngomong karena terpaksa disuruh majikan Pak Ustadz. Gimana pengalaman Bapak dulu belajar bahasa Arab di Saudi? Kan nggak bisa baca kitab. Ya saya disuruh majikan saya beli daging Pak Ustadz. Daging apa? Daging kambing. Saya hafal. Daging laham, sapi bagar. Orang Saudi Arabia menyebut hop itu G, bakar jadi bagar. Laham bagar, laham bagar, laham bagar, laham bagar, laham bagar. Sampai di tengah jalan ada telepon, berhenti, lahamnya ingat, bagarnya lupa. Laham, 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 laham. Sampai di toko ditanya sama yang punya toko, Istibo, what do you want? Sampean narang golek apa? Dia bilang laham. Kata yang jual, laham. Laham daging apa? Laham mo. Jadi masalah bahasa ini asal terpaksa bisa. Kalau masalah ngomong, yang sulit itu adalah bahasa kaidah kitab. Ini kok mansub, ini kok kasrah, ini kok fathah, ini kok hasfun nun. Itulah yang adik-adik pelajari selama ini. Kalau masalah bahasa ngomong sehari-hari, oh, bahasa sehari-hari, bahasa resminya kaifa haluka. Tapi begitu sampai di Saudi Arabia, kaif halak?
Kalau perempuan, kif halik. Sampai ke Maroko, sampai ke Mesir, berubah, tidak lagi kif halak, izayyak. Kalau perempuan, izayyik. Sampai ke Maroko, labas alik, kidir syuaya, syahal labas, red labas, kullu syubi khair, tamam. Macam kumur-kumur aja dia. Sampai ke Irak, Eslona. Itu bisa sendiri dengan komunikasi. Tapi fokuslah bahasa kitab, karena tidak semua orang Arab bisa baca kitab. Tapi kalau adik-adik sudah bisa baca kitab, bisa bahasa amiyah, bahasa sehari-hari, bahasa slang, belum tentu bisa baca kitab. Tapi kalau sudah bisa baca kitab, selamat. Seluruh Arab dari Yaman sampai Maroko kalian bisa, asal bisa baca kitab. Ada orang yang nggak pernah ke Arab tapi tamat pondok, nahunya oke, sorobnya oke, balaghahnya oke, keluar dari Masjidil Haram nyasar sendirian, tapi dia bisa baca kitab. Dia dekat ke polisi, dia ingat jumpa sama polisi, assalamualaikum, waalaikumsalam, ihdinas sirata. Nah, polisinya udah paham, oh ini nggak tahu jalan. Kata polisinya, istimewa, kamu mau apa? Isfi, ada apa kamu? Minad dhalin. Saya termasuk orang-orang yang sesat ini, nggak dapat jalan. Ditunjukkan jalan ke hotel, tunjukkan kartu. Oh, kartu kamu di sana. Sampai di sana ditanya sama resepsionisnya, lantai berapa? Salasa raka'atin. Lantai 3. Jangan kamu anggap apa ini di pondok cuman baca kitab. Otaknya jalan, memahami kitab-kitab yang ditulis ulama zaman dulu. Kitab hadis yang dibacanya adalah kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Sekarang sudah tahun 1444. Kitab Muwatta itu umurnya 1200 tahun. Bisa dibaca oleh santri pesantren Sabilul Hasanah. Allahu Akbar. Ustaz Somad sebelum ke Maroko belajar 2 semester di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sampai di UKM wajib ngambil mata kuliah bahasa Melayu. Melayu itu suku, ojo bukan Melayu melaku, Melayu orang itu. Melayu itu adalah nama suku. Jadi wajib ngambil bahasa Melayu. Dia nggak mengakui saya Melayu. Padahal kalau diperiksa darah saya ini golongan darah M, Melayu. Wajib ngambil bahasa Melayu 2 SKS. Nama dosennya Cik Rusdi. Tahun 2003. Sekarang sudah tahun 2023. Saya belajar 2003, 20 tahun yang lalu. Dosennya masuk kelas, dia bawa 1 lembar manuskrip tulisan tangan sastra Melayu. Saya mau tes kamu semua, apakah kamu orang Melayu? Ini saya bawakan. Kami baca manuskrip Melayu umurnya 100 tahun yang lalu, nggak ada yang paham. Padahal orang Melayu dites manuskrip Melayu umur baru 100 tahun nggak paham. Tapi anak di pesantren membaca kitab Muwatta Imam Malik 1200 tahun faham. Membaca kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meninggal tahun 256, umur kitab itu 1100 tahun paham. Membaca Sahih Muslim, Imam Muslim meninggal tahun 261, umur kitab itu 1100 tahun paham. Membaca kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Amin Al-Ghazali, Imam Ghazali meninggal 505, umur kitab itu 1000 tahun paham. Membaca Al-Asbah wan Nazair, Imam Suyuti meninggal 911, kitab itu umurnya 500 tahun faham. Pesantren hebat atau enggak hebat? Jadi yang selama ini kalau ditanya kamu sekolah di mana, kenapa nggak punya kepercayaan diri? Katakan saya dari pesantren Sabilul Hasanah. Apa hebatnya Sabilul Hasanah? Kamu berdoa tiap hari berapa kali? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tahu kamu jalan hasanah? Nggak tahu. Saya aja baru malam ini sampai kemari.
Banyak yang tahu hasanah, tapi nggak semua tahu jalan menuju hasanah. Kalau mau tahu, datanglah ke Sabilul Hasanah. Allahu Akbar. Dia iklan itu memang setiap 15 menit sekali. Siapa yang bisa menjaga anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Nggak ada. Ibu-ibu sanggup mengontrol anaknya dari bangun tidur sampai tidur lagi? Nggak ada. Yang bisa menjaga itu tinggal pondok pesantren. Saya satu kamar waktu jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran dengan Pak Doktor dosen UIN. Pulang dari nguji udah di hotel, nggak bisa tidur malam. Pak Doktor, Pak dosen nggak tidur malam, kenapa? Anak saya kira-kira sekarang gimana ya Pak Ustadz? Saya khawatir jangan-jangan tadi sore dia cabut sekolah dibawa temannya ke mall. Jangan-jangan minumannya disuntik pakai obat penenang, jangan-jangan dia dibawa nonton, jangan-jangan jilbabnya udah masuk tas. Tidak ada yang menenangkan orang tua zaman sekarang. Yang bisa menyelamatkan anak tinggal satu, pesantren. Maka yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah 2023 anak masuk pesantren. Amin. Yang sudah saya kasih tahu nggak juga masuk anak ke pesantren, waspadalah. Game online, pinjol, seks online, oh macam-macam. Nauzubillah, nauzubillah. Bahkan sekarang ibu-ibu bukan lagi mengadukan anaknya, suami saya Pak Ustadz lebih tertarik ngelihat handphonenya daripada saya Pak Ustadz. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak ini? Polisi di negara kesatuan Republik Indonesia tidak sesuai lagi jumlahnya dengan rakyat Indonesia. Kalau mau diangkat lagi penerimaan, terlalu besar, bengkak APBN APBD kita. Lalu bagaimana cara mengatasinya supaya beban bapak-bapak dari kepolisian, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri ringan? Solusinya masukkan ke pesantren. Kalau ada orang mengatakan, anak saya takut nanti kalau ke pesantren dia menjadi radikal kepala kau kena pukul. Negeri ini merdeka karena santri. Betul. Mana buktinya? Mana buktinya negeri ini merdeka karena santri? 10 November hari apa? Lihat kalender dulu, bisa jadi Senin, bisa jadi Selasa. 10 November hari pahlawan. Pahlawan yang menumpahkan darahnya, rela mati mengusir Belanda, hartanya, rumahnya, nyawanya melayang. Orang mau rela mati demi untuk mengusir Belanda, itu yang ngajarkan begitu siapa? Kiai. Kenapa mereka rela mati 10 November? Karena mereka dapat fatwa resolusi jihad dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, 18 hari disosialisasikan. Kalau kamu mati ditembak Belanda masuk surga, kalau kamu mati ditembak Belanda bebas hisab, kalau kamu mati ditembak Belanda nggak kena azab kubur, kalau kamu mati ditembak Belanda kamu akan mati syahid langsung masuk surga. Itulah yang membuat mereka berteriak, serang Belanda, mati. Akhirnya pulang semua Belanda ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Itulah yang kita balaskan saat buka puasa, terong Belanda. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki. Ini orang menyepelekan pesantren. Negeri ini merdeka karena santri. Allahu Akbar. Kalau tidak ada kiai yang mengeluarkan fatwa, nggak ada santri yang berjuang, mungkin kita masih lagi dijajah oleh Belanda. Pulang Belanda, datang Jepang. Pulang Jepang, mengamuk komunis. Siapa yang menghancurkan itu semua? Makanya sila pertama adalah untuk santri. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu hadiah untuk santri. Tuhan yang mana?
buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Loh, Ustadz kok tahu? Itu bacaan saya setiap hari Senin, guys. Saya setiap hari Senin tukang bacakan itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak percaya? Tanya guru SD saya. Siapa yang masuk ke dalam hutan suku Talang Mamak pedalaman Riau, 5 jam naik mobil dari Pekanbaru, tinggalkan di tepi sungai, naik perahu sampan ke pedalaman untuk memakukan bendera merah putih dan mengajar anak-anak upacara. Udah kalian tonton videonya? Kalau belum nanti saya share. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Santri-santri siap jaga NKRI? Siap jaga kiai? Siap jaga habaib? Takbir! Nanti hari Jumat akan pulang ke rumah, tunjukkan identitas kalian sebagai santri. Begitu sampai, langsung pengurus masjid datang. Mohon maaf adik santri, kebetulan khotib hari ini demam batuk panas gara-gara minum es cendol 2 drum. Mohon nanti adik khotib menggantikan ya. Maka adik santri mengatakan siap. Siap jadi khotib? Begitu. Jangan nanti setiap hari Jumat ngilang. Setiap hari Jumat ngilang. Naik ke atas. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini kita mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Yang pulang ini ke kampung halaman ini akan jadi khotib kita. Nahunya, sorobnya, balaghahnya, mantiknya, bayannya, fikihnya, akidahnya sedang panas-panasnya. Naik khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu dia pun khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Habis itu dia berdiri khutbah yang kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Langsung paman. Selesai sholat, heran orang kampung. Ini kok cepat sekali. Ini khusus edisi akhir Ramadan. Yang penting rukun-rukunnya selesai. Alhamdulillahnya ada, sholawatnya ada, ayatnya ada, wasiat takwanya ada, doanya ada. Selesai. Kalian kan minta khotib kan? Ya udah selesai. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau diminta, kebetulan pada malam ini kita biasanya habis sholat isya menjelang tarawih ada kultumnya. Malam ini alhamdulillah ada santri kita pulang, kita minta kultum. Bicaralah, bicarakan ayat-ayat Al-Quran, jangan ngomong ngalur ngidul ngetan semua pusing jamaah. Bicarakan aja. Pada malam hari ini yang kita bahas adalah tentang Al-Quran. Mengapa kita bahas Al-Quran? Karena memang Ramadan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk apa tujuan kita hidup di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa diantara ibadah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala? Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa saja sifat orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ila ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bagaimana kita mati nanti? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemana tujuan kita nanti kalau sudah mati? Alladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah wa hum fiha khalidun. Demikianlah kultum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu adik-adik nanti, tunjukkanlah kalian anak pesantren yang baca kitab, yang hafal Quran, menguasai hadis. Siap? Insya Allah. Lalu kemudian kalau diminta jadi imam, maju. Jangan pura-pura masuk jadi imam. Maju ke depan, banggakan kiaimu.
Banggakan almarhum Kiai Haji Muhammad Mudarris sehingga bacaanmu mengalir. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kamu, wa rasuluhu, Rasulullah melihat, wal mu'minun. Kata ahli tafsir, apa makna mu'minun? Orang tuamu, gurumu dari alam barzah melihat perbuatanmu. Betapa bangganya kiai melihat kamu jadi imam salat tarawih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Kalau saya sholat ditanya orang, suaminya nanya, "Sopo sing imam go?" Ngimam iku apik tenan, Mas. Jangan mempermalukan kiai. Alhamdulillah Ustadz Somad, atas saran Ustadz anak saya masukkan pondok. Tapi ada yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz. Apa namanya Bu? Anak saya itu kok sholat duhanya itu pakai kunut ya Pak Ustadz? Saya nggak mau ini terjadi. Ini memang pernah terjadi, tapi bukan di Sumatera Selatan. Ini terjadi di planet Mars, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Ustadz kan selalu jawab pakai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustadz? Mau dijawab, takut orang tuanya down. Itu anak ibu kesiangan Bu. Kalau di sini bangunnya jam 3, jam 4 tahajud, maka saat nanti bangun tahajud jugalah. Nah, saya tidak ingin kamu mentang-mentang tamat pondok pulang lalu manggil bapaknya yang belum sholat, ibunya yang belum pakai kerudung, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan ajari ayah ibumu bicara, karena yang mengajari kamu bicara dulu dia. Jangan ajari dia untuk tentang kebenaran. Tapi saya ingin ayahmu terbuka pintu hidayah karena perbuatanmu, bukan karena lisanmu. Malam-malam jam 2 malam dia bangun. Selama ini kalau dia bangun malam, bangun malam, keterangan ngising. Malam itu dia terbangun mau ke toilet, tiba-tiba pintu kamarmu terbuka sedikit, sayup-sayup dia dengar, dia heran. Apa iki ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Diintipnya, oh Allah, TV belum mati. Saya mau mereka malam itu malu kepada Allah. Aku yang sudah 40-50 tahun dah mau mati, kok nggak pernah tahajud malam. Tapi anakku dari pondok menetes air matanya, dia langsung ambil wudhu, dia langsung tahajud. Allahu Akbar. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ucapan lebih menyentuh mana? Perbuatan lebih menyentuh hati daripada ucapan. Melihat jilbabmu yang panjang, melihat baju kurung yang panjang, itu lebih menyentuh hati mereka. Bisa adik-adik sekalian? Bisa janji? Jangan ada dusta di antara kita. Kalian ini santri itu bajunya putih. Orang kalau pakai baju putih, netes satu tetes kopi aja langsung kelihatan. Beda sama orang pakai baju hitam. Satu gelas tumpah orang nggak tahu. Kalian ini santri, maka dikit aja perbuatan kalian, nggak pakai peci aja, nggak pakai sarung aja, orang langsung ngomong, katanya santri juga pakai sarung. Maka jaga sarungnya, jaga pecinya, jaga bajunya. Andai ya, andai tadi Ustadz Somad datang ke pesantren Sabilul Hasanah pakai celana jeans, pakai baju kaos dalam,
pakai jaket kulit dan bawa helm. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, adakah yang menyalahkan? Enggak ada. Datang saya pakai helm. Hai guys, are you ready to rock? Enggak salah menurut fikih, tapi menurut adab, al-adab fauqal ilmi. Jangan nanti kalian pulang bertamu ke kiai, tokoh masyarakat, alim ulama pakai celana sobek-sobek. Pas ditanya kenapa pakai ini, menurut 4 mazhab nggak masalah. Ini bukan masalah mazhab, tapi masalah adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain adat istiadat, maka ini pakai. Kalau di situ masyarakatnya pakai peci, kamu pakai peci. Kalau di situ masyarakatnya pakai sarung, kamu pakai sarung. Kalau di situ adat istiadatnya masyarakatnya celana pendek, jangan kamu celana pendek. Ini ada aturan syar'i. Ini adik-adik, Ustadz Somad bukan datang mengguru-gurui, hanya sekedar berbagi cerita. Karena Ustadz pun dulu di pondok, pengalaman kami dulu kalau udah keluar liburan seperti kuda lepas kandang. Ustadz juga dulu begitu? Enggak, dikit-dikit ada. Nah, insya Allah tadi saya mulai jam 10, sekarang pas jam 11. Walaupun nggak ngelihat jam, udah terasa dari kaki. Masya Allah, tabarakallah. Dulu Ustadz waktu di pondok, kalau datang penceramah, tapi di pesantren Sabilul Hasanah nggak ada yang nunduk, semuanya. Ini menunjukkan pesantren kualitasnya makin baik atau makin parah? Makin baik. Dulu santri-santri kurang gizi. Kalau ada orang ngantuk waktu dengar pengajian, 2 kemungkinan. Pertama, diganggu setan. Yang kedua, cacingan. Enggak ada alasan di bulan Ramadan diganggu setan, karena setan diikat semua. Pas ditanya, setan kau ada ganggu? Ora iso. Nggak bisa. Tapi di pesantren Sabilul Hasanah, mata saya tajam melihat dari ujung ke ujung. Santrinya Masya Allah, di atas rupanya ada, itu tangannya keluar. Masya Allah. Dan ternyata apa kata Kiai Muhammad Syarif, ini enggak diundang. Ini malam ini enggak pakai undangan ternyata. Enggak deh, ini tamu enggak diundang semua ini. Bayangkan kalau diundang wali santrinya, masyarakat dan kampung full penuh. Jadi kedatangan Ustadz Somad ini hanya sekedar geladi aja, ini belum serius. Seriusnya nanti di masa akan datang. Allahu Akbar. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Banyak tutur kata kurang adab, kurang sopan, itu berasal dari kekurangan Al-Fakir Abdul Somad. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Ketika adik-adik khatam Quran, jadi kiai, jadi ustadz, buka pondok, sedikit banyak mengalir juga pahalanya untuk Abdul Somad insyaallah. Di akhir majlis mari kita aminkan doa Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Mudah-mudahan anak kita semuanya soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, orang tuanya tenang karena anak-anaknya yang sudah terselamatkan dari LGBT, dari riba, dari narkoba, dari judi online, dari PlayStation. Selamat semuanya insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.